Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr. Saya di Timur Tengah disebut syekh. Di sini dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, kiai. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Oke. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya, jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh. Hadis-hadis tentang sholatnya, sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, Kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk merencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet. Tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah, dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya. Kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh. Dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar.
Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan nggak tanggung, setiap sukunya minta satu, katanya supaya nggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detil sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu kan? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu, kan suka ada triggernya yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang nggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan. Wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum qomat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika ini wa yu'allimuhumul kitaba ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Ini wa yuzakkikum dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. 2, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa?
Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya nggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Allah. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok nggak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, dipaksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Maghrib, Isya. Isya kan malam kan? Kenapa nggak lail? Yaqulu Rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Paham kan? Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.